berapa nih? 54 volt 9 ampere ya. 500 watt. Oke. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pagi yang cukup cerah hari ini di Kota Bandung. Ketemu lagi di Vlogger KW dengan Tommy di sini. Pagi hari ini kita akan mereview sedikit salah satu sepeda motor listrik, tentunya sepeda motor listrik ya. Nah, sobat KW pasti pernah lihat motor ini di jalan ya. Ini dia VR K1. Salah, ini bukan VR K1 ini ya. Ini mirip, dari samping mirip VR K1, tapi apakah itu? Ini nih, sini. Deketin aja sih. Oke, ini dia. Isigo 5 ya. Nah, pagi hari ini kita akan mereview dikit mengenai Isigo 5 yang baru saja datang di tempat kami. Bagi sobat KW yang ingin membeli Isigo 5, tonton dulu video ini sampai selesai. Ini memang mirip dengan VR New K1 yang sering dipakai sama teman-teman kita di Grab ya. Mirip, kecil seperti ini. Deketin aja, lihat ini. Imut-imut ya. Panjangnya itu dimensinya mirip dengan VR New K1. Panjangnya sekitar ya 1,7 meter. Ada yang lewat sebentar. Bentuknya mirip mendekati Vespa ya, mendekati Vespa. Panjangnya 1,7, tingginya nggak terlalu tinggi lah ya, nggak terlalu tinggi, imut lah pokoknya. Nah sobat KW yang ingin membelikan istrinya motor listrik imut ini, nah ini dia. Saya akan menyampaikan apa namanya, apa yang disematkan di motor Isigo 5.
Katanya motor ini ditunggu-tunggu sama penggemar Isigo, karena Isigo 3 itu sepertinya nggak terlalu laku, Isigo 2 itu laku banget. Nah sekarang ada Isigo 5. Apa saja yang ada di Isigo 5? Nah kita lihat dari bodi dulu ya. Bodi ini ngembung di sini, lihat nih. Ini tarikannya mirip VR K1 yang lama. Ini tarikannya gini, mirip VR K1 yang lama ya tarikannya. Kemudian bagian depannya sini, ini muat untuk botol aqua nih ya, bukan merek ya. Galon lah pokoknya, galon. Nah kita ke depan sini. Nah ini dia bentuknya seperti ini depan, spatboardnya depan gede nih, gede ya. Kemudian lampunya bulat. Nanti kita akan review lampunya, tapi kita akan general dulu nih. Bodinya mirip, ini ada lampu sen, lampu kanan kiri. Nah ini mirip apa? Mirip Winfly. Dari depan kita ke belakang, ini ada lekukan seksi di belakang, lekukan seksi. Ini lampunya, dan ini ada pegangan. Nah ini sepintas mengenai bentuk dari Isigo 5. Nah seperti apa dalemannya, fiturnya apa saja, kita akan bahas selanjutnya. Sobat KW, kita bahas yang di depan, dulu di bagian depan nih. Apa yang ada di bagian depan? Di depan ada tulisan Isigo Bike, ini tempat plat nomor. Oh ya, motor listrik ini saya beli dalam kondisi off the road. Nanti kita akan sampaikan berapa harga on the roadnya di Kota Bandung. Nah di bagian depan ini ada lampu ya, lampu utama mirip dengan VR New K1. VR New K1 bentuknya segi 4, sedangkan ini bulat. Nah ini adalah LED nih, ini LED nih, ini lampu LED nih, lampu LED ya, lampu LED yang dalam ini saya nyalakan dulu ya. Oke, nih ini lampu LED nih, ini kita matikan, mati nih, ini LED nih, ini lampu LED ya. Tapi lampu utamanya masih bolam, no warnanya kuning ya, tuh sayang masih bolam lampu depannya nih, masih halogen lah ceritanya. Kemudian di sampingnya ini ada lampu sen. Kalau dinyalakan ada suaranya kayak suara lampu sen bus, tik 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 tuh ya kan, tuh dengar. Nah ini lampu sudah menggunakan LED. Kemudian ada krom di sini, krom panjang sampai ke sini, memanjang sampai ke sen sebelah kiri nih. Nah memanjang sampai lampu sen sebelah kiri. Kita turun ke bawah. Nah ini retro banget ya, retro banget kayak Vespa lah ceritanya ya. Ini kita ke bawah, kita ada ban. Bannya ini 10 inch ya, ukurannya 10 inch dan dilengkapi dengan rem cakram. Ini rem cakram, bagian depan ada rem cakram. Kemudian suspensinya menggunakannya biasalah, suspensi biasa ya, tapi suspensinya lebih enak daripada Isigo 2. Ini lebih smooth daripada Isigo 2 untuk suspensinya. Ini sudah rapi ini ya. Oke, kita ke bagian samping, kita ke samping sini. Nah kita ke samping, di samping ini saya bilang ini bisa buat untuk galon aqua standar, ada samping sama bawah ya. Nah ini lucu nih, ini sistemnya kalau biasanya kan ditarik gini kan, ataupun dipencet atau apa. Ini enggak, ini lihat nih, lucu nih. Nah kita pencet, nah ini dia, disediakan untuk kaki penumpang belakang. Tadi saya sempat boncengan sama Aji, gimana sih? Hah? Enak. Nyampe nggak? Enggak. Saya sama Aji boncengan, ternyata Aji yang belakang bablas sana. Nah kita ke samping, ini ada pemanis, ini penutup bagian samping. Ini ada kabel-kabel ke BLDC ya, dia kabel-kabel BLDC. Nah kita langsung ke belakang ya. Di bagian belakang itu ada lampu ya. Sayang ini masih bolam juga,
masih bolam. Yang LED cuman ini LED. Ini masih bolam ya, masih bolam lampunya. Ini udah LED. Ini LED. Kita ke bawah sini. Ini sama ban belakang 10 in. Kemudian ini shockbreakernya masih spring ya nih. Dan yang belakang ini masih tromol remnya, lihat nih. Masih menggunakan tromol. Oke, ini dia. Ini bagian belakang dari Ichigo 5. Nanti kita akan informasikan berapa sih dinamo yang digunakan oleh Ichigo 5. Sebelum kita ke dinamo, ke komponen utama dari Ichigo 5, kita lihat depan nih. Di stang bagian kiri ini ada lampu jauh, lampu dekat nih. Kemudian sen kiri dan sen kanan simple. Di sini ada klakson. Dan ini spionnya lucu, friend. Bulat nih. Kayak Scoopy ya. Bener ya, Ji? Betul. Nih. Dan ini naked ya, nih. Nggak ada apa namanya? Nggak dilapisin apapun. Cuman warna-warna chrome aja di sini. Nah, di sebelah kanan ini ada mode ya. Apa sih mode? Mode itu untuk berkendara 1, 2, dan 3. Ini bukan untuk gigi ya, tapi untuk maksimal kecepatan. Di bawahnya ada untuk menyalakan lampu senja, lampu besar di sini ada. Nah, di sini ada pengaman namanya P. Ini P. Kalau sobat KW pencet P, ini motor nggak bakal jalan nih. Ini P ya, posisi, lihat Ji, posisi P nih. Posisi P, kita gas nggak jalan. Ya, kita gas nggak jalan nih. Ini safety banget untuk anak-anak. Ini safety-nya untuk anak-anak. Kalau setelah kita pencet P-nya, kita akan jalan. Nih, akan jalan ya. Oke. Ini di kanan juga ada apa namanya? Minyak oli ya. Ya, buat rem. Gunakan dot 3 atau dot 4. Ya, dot 3 atau dot 4. Nah, di bagian depan ini ada apa ya, pelindung pemanis lah, aku bilang sih pemanis ini ya, kayak kamu manis gitu kan. Nah, pemanis ini untuk menutupi speedometer. Beda sama speedometernya Ichigo 2. Ichigo 2 itu agak segi 5 gitu. Nah, di sini bulat. Kita lihat nih bulat. Ada sen kiri. Ini untuk mode lampu jauh, lampu dekat. Ini ready. Ketika ready nyala ini ya. Nah, kalau P ini mati. Ini bukan isi bensin ya, sobat KW. Ini kalau listriknya mau habis dia akan nyala ya. Nah, di sini di speedometer ini meliputi apa saja ini? Ini baterai. Ini kondisi baterai ya. Ini tadi saya bilang 1, 2, 3. Nih. Ini 1, 2, 3. Kemudian sebelah sini ini ada 2 fungsi. Kalau begitu nyala, sebentar. Nyala. Nah, ini menunjukkan odometer keseluruhan. Berarti sudah 2 km ini. Motor ini saya pakai udah 2 km. Nah, yang satunya setelah berapa menit kemudian akan ke angka 0 lagi. Dia akan reset. Ini nunjukin berapa perjalanan saat itu. Ini dia nih. Nah, cukup simpel. Nih. 2, 3, P-nya kita pencet, P-nya hilang. Nanti tinggal kecepatan. Nih. Tuh. Ya. Ini kondisi kita gantung kecepatan 3. Itu sekitar berapa tadi ya? 70 ya. Berarti ini dia. Oke. Nah, ini di bagian depan. Di bawahnya ada kompartemen kecil. Ini kompartemen kecil ini ya. Kompartemen kecil untuk menaruh ya sesuatu lah. Di sini ada untuk menggantungkan sesuatu. Ini menggantungkan harapan hidup ya. Kalau cewek jangan gantungin cowok ya gitu kan. Nah, yang sayang ini dia. Di Ichigo 2 sepertinya ada USB untuk ngecas di sininya, tapi ini nggak ada. Ini kosong ya. Ini kosong. Di sebelah sini ada untuk kunci. Ini dia. Nah, kuncinya itu seperti ini. Kuncinya seperti ini, dilengkapi dengan alarm. Sayang,
Alarmnya cuma dikasih satu saja, biasanya kasih dua, tapi yang kasih kunci dua, alarmnya cuma satu. Oke. Terus apa sih fungsi remote dari Isigo 5 nih? Remote nih, apa cuman untuk keamanan doang atau cuman untuk menghidupkan doang? Enggak, kita lihat nih ya, ini banyak fungsinya. Kita dari sini nih ya, motor kita di mana? Oh, kita bisa tahu motor ini. Kayak saya sering pelupa ya, bak motor pulang naik angkot ya, jadi ini ada fungsinya. Atau bak motor parkir di mana, lupa parkirnya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghidupkan. Nih, kita meset yang lama, tanda ini, tanda listrik ini nih, kita hidup yang lama, nanti akan nyala nih, P ya, itu nyala. Kemudian untuk mematikannya, pencet yang tanda kunci dibuka, mati dia. Oke. Fungsi menyalakan dan mematikan ada di remote ini. Kemudian Anda parkir di parkiran umum ya, khawatir kalau motor imut Anda, motor kesayangan Sobat KW itu diambil orang, pencet bagian atas kunci. Nah ini, tukang parkir mindahin aja, langsung teriak dah kan. Ini tukang parkir mindahin aja teriak, apalagi dibawa ya kan. Ini fungsi dari remote ini nih, remote imut ini nih, ini dia. Ini fungsi dari remote Isigo 5. Turun ke bawah di depan sini, ini ada namanya nomor rangka. Ini nomor rangka motor ini posisinya ada di dalam sini. Nomor rangkanya ada di dalam sini. Oke, ini bagian depan ya. Kita beralih ke komponen utama dari motor listrik Isigo 5. Sobat KW, kita lihat joknya seperti apa. Ini adalah komponen utama ada di dalam jok. Ini dia. Oke, kita keluarin dulu ini. Nah, ini komponen utamanya, salah satu komponen utamanya. Ini chargernya gede. Chargernya gede. Ini sudah mendukung fast charging ya. Yang Isigo 2 itu cuma 250 watt. Ini berapa nih? 54 volt 9 ampere ya. 500 watt. Oke. Dan ini lebih mirip dengan chargernya Gesit. Nih lihat nih. Nih. Chargernya Gesit, chargernya United. Beda sama yang lama. Ini bentuknya udah membulat seperti ini. Ini ada tulisan Isigo Bike ya. Jadi ini khusus diproduksi untuk Isigo. Nah, di sini sama Sobat KW. Ini hanya bisa muat charger saja ya. Ya, kalau Sobat KW pengen jas hujan ya chargernya taruh di rumah. Tapi kalau nggak pengen bawa jas hujan, charger taruh sini. Di sini ada MCB komponen utamanya ya. Komponen utamanya MCB. Nah, ini lebih rapi daripada Isigo 2. Lihat nih. Kita matiin dulu. Nah, ini baterainya. Tadang. Ini dia baterainya ya. Ini dia baterainya. Lithium ion baterai pack nih ya. Ini kita tarik sini. Nah, ini kapasitasnya 27 Ah, 48 volt. Di total berarti 1296 watt hour. Ini dia. Ini dia baterainya. Nah, ini komponen utama untuk ngecas baterai. Ini dia seperti ini, posisinya seperti ini di sini. Ini baterainya sudah lithium ion, tapi katanya sih bukan lithium ion sebenarnya ini. Infonya ya. Infonya yang dalam sini itu adalah LiFePO 4. Ya. Jadi ini sebenarnya LiFePO 4 isinya. Bukan lithium ion. Dengan kapasiti 27 Ah 48 volt. Ini dia komponen utama baterai dan baterai. Sayang cuman bisa muat satu baterai saja. Kita lihat seberapa besar baterainya ya, kita lihat ya. Oke, terlepas ini ya, kita matikan. Ini dia baterainya segede ini. Oh, berat banget. Ini dia. Wah, gede banget. Ini dia baterainya. Gede ya. Ini ada kayak mau sehat. Kita olahraga nih ya. Angkat beban nih 7 kilo. Oke. 7 kilo nih baterainya. Kita masukin lagi. Jadi tidak bisa double baterai ya di sini ya. Oke, kita pasang lagi. Ini bisa buat angkat barbel baterainya ya, karena disiapin sama ini. Bener banget sih Isigo ya. Penggunanya suruh olahraga, angkat beban gini. Nah, kita pasang lagi. Oke. Gampang masangnya, tinggal pasang ini aja. Klik. Ini. Kita akan nyambung. Ah.
Dah, klik udah bunyi klik. Ini rapi. Dulunya setahu saya ini bolong nih ya, tapi sekarang sudah ininya. Ini lebih rapi daripada yang Isigo 2. Nah, ini rapi. Oke, kalau mau pakai nyalakan lagi. Nah, ini dia untuk baterai Isigo 5. Kita ke bawah. Nah, setelah baterai, ini komponen utama berikutnya ya. Ini dinamo. Dinamo itu sebagai komponen penggerak utama dari motor listrik Isigo 5 ini. Infonya sih di sini tulisannya 1000. Ini 1000 watt. Sama seperti halnya Isigo 2 itu 1000 watt. Ini 1000 watt sama. Sepertinya sama dengan Isigo 2. Ini sine wave. Ya, nih ya, sine. Mereknya seperti ini. Nih. Oke, ini dia. Ini kalau dibuat ngebut masih bisa sih ini. Tapi kecepatan tadi 68 ya. 68. Berarti kalau turun nggak sampai 68. Paling 60-an ya. 60-an dengan berat badan kayak saya, jangan lebih lah. Nah, buat sobat KW yang mungkin ingin membelikan istrinya Isigo 5 ini dengan kondisi seperti ini, apa namanya, sesuai lah ya. Nggak terlalu galak, nggak terlalu kenceng gasnya, jadi nyaman lah buat dikendarai. Nah sobat KW, tarikannya gimana sih ya? Lihat nih ya, kita nyalakan ini. Oke, nyalakan ya. Oke, oh ya, posisi dulu saya tinggi 160, lihat nih. Cocok kan buat istri di rumah? Cocok ini loh, cocok banget buat istri di rumah, cocok. Nih segini nih ya, posisi duduknya nyaman sih, mundur lagi bisa tuh ya kan. Boncengin anak di rumah ke sekolah ya, ini masih bagus, masih bisa dipakai buat bonceng anak ya. Masih apa namanya, masih nyaman lah ya, masih nyaman ini buat boncengin anak ke sekolah, ngantar anak ke sekolah, itu masih nyaman. Nah ini dia, ini posisi berhenti saya. Lihat posisi berhenti saya. Kita lihat kalau pakai 1, spontan nggak ya gasnya ya. Ini pakai 1 ya, pakai percepatan 1 gini doang nih. Nah ini 1 ya, kita ulangin. Ini 1 nih, ini 1. Nah ini 1. Oke, sekarang kita ke mode 2. Mode 2, ini mode 2 nih, saya pakai mode 2. Oke, kita cobain. Nah ini mode 2. Nah, agak menyentak. Jadi sobat KW yang ingin membelikan istrinya dan baru pertama memakai motor listrik, silahkan gunakan mode 1 dulu. Mode 2 sangat menyentak, lihat nih. Kalau depannya motor atau orang langsung kena nih, tuh kan. Lihat gravitasi badan saya. Ini gigi ini pakai kecepatan 2. Nih. Kecepatan 2 ya. Sekarang kita ke kecepatan 3. Ini paling tinggi. Kecepatan 3. Ya, nih, kecepatan 3. Tuh, lebih nyentak lagi dia. Jadi di percepatan 3 tuh lebih nyentak lagi. Nah, tuh kan susah dikendalikan kalau langsung ke 3. Lihat. Ini ketiga, posisi kita baru belajar. Teman kita baru belajar, istri kita baru belajar, anak kita baru belajar, lihat nih. Susah dikendalikan kalau langsung ke 3. Kalau motor biasa kan digas langsung ada ngering gitu dong, motor bensin. Ini enggak. Nih. Tuh. Nih. 3 ini. Kalau di depannya sesuatu nubruk, dijamin nubruk. Nah ini posisi untuk 3. Jadi untuk yang baru belajar sebaiknya di mode 1 kayak gini nih. Nih mode 1 nih, mode 1 ya. Smooth ya. Smooth mode 1. Kemudian kalau ya sudah maju dikit ya 2 nggak apa-apa sih ya. Ini 2 nih, tapi gasnya pelan-pelan, nih, gasnya pelan-pelan ya. Gasnya pelan-pelan, jangan langsung ngegas dalam, tapi gasnya pelan-pelan saja. Itu tadi hentakan atau apa namanya, tarikan dari Isigo 5. Sebelum Anda membeli Isigo 5, dan ini bukan untuk menjatuhkan dari Isigo 5, tapi ini berupa saran kepada yang buat.
Satu, kalau nyetel stang ya, kalau nyetel stang ini yang rakit nih, jangan Anda pas berhenti gini terus gini-gini, oh udah enteng, enggak. Cobalah jalan bos ya, jalan ya, jalan, dicobain, enak enggak. Nah ini dia nih ya, enak enggak. Stangnya ini lari loh, ini berat banget loh stangnya. Jadi kalau kita numpu badan ke sini, ketahan di situ, itu neken gini ya. Jadi stangnya lari. Istri saya bilang, kok stangnya lari ya, berat banget stangnya. Nah berarti kan bener, nggak cuma aku yang ngerasain, orang lain juga ngerasain. Nah kalau nyetel tolong di stang ini dicobainya sambil jalan, nggak apa-apa, odometernya jalan nggak masalah, asal stangnya ini nggak nyaman. Stangnya nggak nyaman banget, stangnya nih nggak nyaman banget nih ya, nggak nyaman banget. Jadi diperbaiki di stang. Kemudian nih sini deketin sih nih. Nah apa ini, suara apa ini? Gesekan kan, dengar kan nih, dengar nih. Nggak tahu suara apa nih. Jadi kita gerak tuh. Nah, ada suara nih. Nih ada suara nih. Tuh. Bunyi. Oke, kalau motor baru masa udah bunyi kayak gini sih? Apa kurang oli? Tuh, lihat nih. Berat stangnya, berat ini. Mungkin dari situ nih bunyi nih. Nih bunyi. Oke. Berikutnya lampu. Lampunya kenapa bolam? Ya, tapi lampu ini sudah lebih terang banget daripada Ishigo 2 ya. Ishigo lampunya tuh kayak nggak ada lampu sih. Ini lebih bagus daripada Ishigo 2 lampunya, lebih cerah lah lampunya ya. Pakai malam hari itu masih cerah lah ya, nggak kayak Ishigo 2 yang agak apa ya, nggak terlalu cerah lah pokoknya. Ini lampu sih kalau bisa dipakai LED ya, pakai LED. Kemudian ini USB, kenapa USB-nya hilang? Kenapa USB-nya hilang ini? Sayang loh, USB-nya hilang ini. Yang dulu ada USB-nya, sekarang nggak ada USB-nya. Ya. Terus ini dia nih. Kenapa cuma dikasih satu? Ini kalau hilang selesai nih. Masih harus beli lagi satu set alarm. Ya. Ini cuma satu nih. Oh ya, satu. Nah itu tadi beberapa yang menurut saya nggak terlalu parah sih itunya, nggak terlalu masalah sih. Cuman ya yang masalah cuman yang paling utama ya stang aja sih, saya sih stang aja nih yang agak lari kemana-mana. Kata teman saya mirip Tesla. Kok mirip Tesla? Jalan sendiri ke kanan. Nah ini mirip Tesla, jalan sendiri ke kiri. Automatic drive katanya. Dia jalan sendiri dia. Nah buat produsen ini diperbaiki saja. Nah itu saja sih, nggak terlalu banyak. Oh ya, satu lagi, R-nya hilang di sini, mundur nggak ada di sini motor ini. Jadi jangan cari tombol mundur di sini. Oke, itu saja ya. Mungkin miss sedikit aja dari Ishigo 5. Matahari udah di atas, sudah saatnya saya berjemur. Sobat KW, kita akan nyoba motor ini, kita akan siksa motor ini seperti halnya Ishigo 2 United, kemudian gesit, kita ajak naik ke Caringin dulu, tapi tunggu nomornya keluar ya, nomornya belum keluar ini ya. Nanti Ika akan infokan berapa sih kecepatan maksimal dari Ishigo 5 ini, dari mode 1, 2, dan 3. Kemudian mampukah dia menanjak, kemudian soal baterai, berapa kilometer kah sekali cas penuh bisa menghasilkan jarak yang dicapai dengan satu baterai lithium polimer. Kemudian yang ingin membeli motor Ishigo 5 ini, silakan ya datengin dealer Ishigo 5 di kota masing-masing. Sudah banyak di Indonesia. Di Bandung ada 2, katanya di daerah Jalan Peta, sama teman saya Mas Ari ya, Mas Ari di Cimahi, dia jualan Ishigo 5 juga. Harganya on the road Bandung adalah 16.500.000, on the road Jakarta 15.900.000 ya. Anda bisa beli di marketplace juga ada, silahkan
di seluruh Indonesia. Di Solo juga ada, teman saya di Solo juga ada, teman saya di Semarang juga jualan, teman saya di Malang juga jualan Ichigo 5, yang di Surabaya juga jualan Ichigo 5. Jadi Anda akan mendapatkan surat-suratnya karena motor ini bisa menggunakan BPKB dan ada STNK-nya tentunya. Jadi aman buat jalan-jalan keliling kota. Cuman ingat ya, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan pakai helm karena nggak dapat bonus helm. Pelit banget, nggak dapat bonus helm ini. Bonusin helm dong om, kirimin helm yang ada tulisan Ichigo, minta ke Jakarta nih. Oke sobat KW, tunggu review berikutnya tentang penggunaan Ichigo 5 di channel Vlogger KW. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.